Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan pengajaran ya dari Kak Edi. Kita mau terus dipimpin oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Selamat pagi, Kak Edi. Pagi, suara saya jelas, Adi? Jelas, Kak, jelas sekali. Oke. Ya, baik, saudara. Kita mau terus bertekun ya, mempraktekkan esensi dari gereja. Ingat, saudara, esensi adalah hal yang paling penting, yang tidak boleh tidak ada ya di dalam gereja. Kalau hal ini tidak ada, maka kita, saudara, menjadi gereja yang palsu. Ya, jadi gereja itu harus terus praktek esensinya. Ya, seperti saya suka kasih ilustrasi, saudara, apa esensinya jam tangan? Yaitu bisa menunjuk waktu dengan tepat. Itu yang paling penting. Ya, yang lain-lain ya kurang penting. Ya, atau ada yang saudaraku tidak penting sama sekali. Ya, mau apakah sistemnya ya saudara mau quartz mekanik ya atau saudaraku sistem digital terserah. Yang penting bisa tunjukkan waktu dengan tepat. Mau bentuknya lonjong, bulat ya, mau segitiga, silakan. Ya, saudara, yang penting bisa tunjukkan waktu dengan tepat. Yang paling tidak penting itu namanya aksesoris, pernak-perniknya, ya saudara, ukiran-ukirannya, tambahan-tambahannya itu paling tidak penting, ya. Tapi kita gereja sayangnya kita mempraktekkan hal-hal yang tidak penting sama sekali, saudara. Ya, aksesorisnya. Nah, makanya kita sia-sia. Ya, kita berdebat mana sistem yang paling bagus. Ya, saudara. Tapi kita nggak punya esensinya. Nah, itu yang paling penting kita praktek esensinya. Maka selama pandemi ini Tuhan goncang gereja, saudara. Tujuannya supaya kita kembali ke esensinya. Tapi gawatnya kita masih nggak sadar juga. Masih aja kembali lagi, saudaraku, ke pola yang lama. Masih aja praktekin hal-hal yang tidak esensial. Makanya hari ini saya tugasnya mengingatkan saudara, esensi gereja tidak boleh kita lalai mempraktekkannya. Nah, mari kita lihat apa itu esensi gereja. Ya, next. Jadi kita harus mempraktekkan esensi gereja ini yang disebut up in out ya secara simultan. Ya, jadi ini tidak boleh dipraktekkan satu-satu, tapi simultan, berbarengan, bersamaan. Ibadah sejati itu up, hubungan dengan Tuhan, dengan kepala, ya saudara, dengan Sang Raja, kita menyerahkan hidup kita terus 24 jam sehari. Itulah ibadah sejati, ya. Tidak boleh tidak ada ini, saudara. Ya, up. Nah, setelah up, kita jangan lupa hubungan in, yaitu persekutuan dalam tubuh Kristus, ya, sehari-hari, sesering mungkin. Ya, masih ingat, sesering mungkin, saudara. Kita konek-konekan tiap hari sesering mungkin. Ya, kemudian saudaraku, amanat agung, melaksanakan amanat agung setiap hari juga. Ya, saudara, ini gaya hidup, ini bukan program, ini bukan satu event. Gaya hidup kita praktekkan up in out ini. Ya, jadi secara simultan, bukan satu-satu. Next, kita lihat saudara, gereja mula-mula mempraktekkan up in out ini bersamaan tiap hari. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, tiap hari mereka bersekutu. Ini in. Terus berdoa, ini up. Tiap hari mereka berdoa, saudara. Kemudian ayat yang ke-47 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, tiap-tiap hari mereka berarti bersaksi. Tiap-tiap hari mereka memenangkan jiwa. Tiap-tiap hari mereka follow up jiwa-jiwa.
Tiap-tiap hari mereka mengajarkan pengajaran rasul-rasul kepada jiwa-jiwa baru yang baru bergabung. Ya, apa itu pengajaran rasul-rasul? SPK, saudara. Jadi tiap hari gereja mula-mula ya mengajarkan SPK kepada jiwa baru, saudara. Ini yang dilakukan gereja mula-mula. Makanya gereja mula-mula dahsyat sekali, saudara. Karena mereka mempraktekkan esensi gereja ini tiap hari secara simultan, tidak sendiri-sendiri, saudara. Jadi bukan, oh saya lagi fokus ibadah Pak Edi, up ya. Jadi nanti tunggu kalau saya udah ada waktu baru in, ya. Sekarang belum in saya, ya nanti baru in. Nah setelah in ada lagi alasannya. Oh saya nggak praktek amanat agung dulu Pak Edi, belum waktunya karena kami lagi fokus in, ya. Lalu kenapa saya bilang, ya banyak masalah Pak Edi, kita lagi urusin masalah dulu, tunggu masalahnya beres, nanti kapan-kapan, ya kalau ada waktu saya baru praktek amanat agung. Ini paradigma yang keliru, ya. Jadi saudara, ini tidak dipraktekkan sendiri-sendiri atau berurutan. Bukan. Ini dipraktekkan simultan. Tiap hari mempraktekkan 3 hal ini, saudara. Nah, itulah esensinya gereja. Ya, apakah gereja ketemu tiap hari? Next. Nah, kita udah belajar sebelumnya ada catatan-catatan Bapak gereja bahwa saudaraku gereja ketemunya setiap hari. Barnabas berkata tiap hari kita harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Ya, catatan didake, setiap hari kalian bertemu muka. Ignatius bilang kita mesti sering bertemu, sesering mungkin. Ya, dia bilang kalau kamu ketemu setan dihancurkan. Kita ketemu aja setan gemetar, saudara. Karena setan takut sekali sama fellowship-nya orang Kristen. Ketika kita bersatu, bersekutu, setan gemetar, lari, tunggang langgang, saudara. Ya, nah sekarang kita nggak bersekutu, makanya setan nggak takut sama kita, ya saudara. Nah jadi saudara, mari kita praktekkan persekutuan sehari-hari. Ya, praktekkanlah ya saudaraku 3 esensi itu secara simultan. Nah, kita mau lihat apa berkat-berkatnya saudara ketika kita praktek ya gaya hidup esensi gereja ini saudara. Ya, ada 5 berkat yang saya mau sharing saudara. Pertama, kita pasti akan mengalami pertumbuhan ilahi. Karena up in out ini saudara, itu gaya hidup tubuh. Up itu kan connect terus sama kepala, ya kan? Diperintah oleh kepala, dikendalikan oleh kepala yaitu Kristus, ya. Jadi saudara kalau kita connect sama kepala terus, ya, in-nya itu connect sama sesama, ya saudara, out-nya itu connect sama orang yang berdosa yang belum kenal Tuhan, ya, atau jiwa baru, saudara. Kalau kita connect sama kepala, connect sama sesama, menurut Kolose 2 ayat 19 kita menerima pertumbuhan ilahinya. Ya. Nah, Paulus mengingatkan, hati-hati ada pengajaran sesat yang mau menghancurkan kehidupan tubuh. Ya, supaya kita tidak lagi praktek kehidupan dalam tubuh Kristus. Ya, hati-hati itu sasarannya ajaran sesat. Makanya dia bilang begini, sedang ia di sini pengajar ajaran sesat, tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, seharusnya kita berpegang teguh kepada kepala. Ya, connect terus sama kepala. 24 jam. Ya, terus diperintah oleh kepala, dikendalikan oleh kepala. Coram Deo terus, tinggal di hadirat sang kepala. Dari mana seluruh tubuh, nah, tubuh yang bagaimana? Yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, yaitu saudara, ini tubuh Kristus yang dihubungkan oleh sendi dan urat. Sendi adalah hubungan, urat adalah kasih yang mengikat.
ya, yang menyempurnakan tubuh, kata Kolose 3. Ya, saudara. Jadi kalau kita connect sama kepala 24 jam, connect sama sesamanya sesering mungkin dalam persekutuan, maka kita menerima pertumbuhan ilahi. Wow. Makanya kalau kompak-kompak, tidak praktek, saudaraku, gaya hidup tubuh ini, connect sama kepala 24 jam, connect sama sesama terus-terusan. Kalau tidak, maka tidak bisa tumbuh kompak itu. Ya, karena kompak bukan small group. Kompak adalah unit terkecilnya tubuh Kristus. 2-3 orang itu unit terkecilnya tubuh Kristus. Makanya kalau saudara kompak tidak praktek esensi gereja, maka saudara akan kompak bubar nanti. Ya, MPP, mati pelan-pelan, saudara. Ya, karena kompak bukan sekedar small group. Kompak itu adalah tubuh Kristus, unit terkecilnya. Ya, nah ini berkat yang pertama. Saudara akan mengalami pertumbuhan ilahi kalau saudara praktek up in out sebagai gaya hidup. Yang kedua, saudara, next kita lihat berkat apalagi kita akan terima di kompak kita. Kita mengalami pengudusan hidup, saudara. Roma 6, 15 sampai ayat 19. Ya, ayat 18 bilang, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan, kamu telah itu artinya udah terjadi. Kapan ini terjadi? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung dimerdekakan dari dosa. Karena kita putus hubungan dari Adam. Ya, kita putus hubungan dari sumber dosa kita, yaitu Adam. Ya, kita telah dimerdekakan dari dosa. Puji Tuhan. Dan langsung, ya, kita bukan hanya, saudara, diputus hubungkan dengan Adam, manusia lama kita, tapi kita dicangkok ke dalam manusia baru, tubuh Kristus, ya, di mana kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita punya kepala yang baru namanya Kristus, ya, saudaraku. Dialah kebenaran itu. Kita dicangkok ke dalam kebenaran. Nah, tapi jangan lupa, saudara, karena dulu kita anggotanya Adam, kita dalam tubuh kita, saudara, sudah ada respon-respon otomatis yang lama, ya, respon-respon otomatis yang berdosa, yang diwarisi dari Adam. Walaupun kita udah putus hubungan dengan Adam, tapi tubuh kita sudah terlatih dengan respon-respon otomatis yang lama, ya, marah, ya, kita otomatis marah kalau terpicu, ya, kita otomatis jatuh dalam pornografi kalau kena saudara, kena pemicunya, ya, kena pemicu otomatis bohong, kena pemicu kepahitan sama orang, kena pemicu bohong, kena pemicu, saudaraku, ya, kita mulai, saudara, membalas, ya, kalau orang bikin salah kita balas, saudara, ditampar pipi kanan kita kasih tangan kiri, saudaraku. Nah, itu otomatis semua. Itulah Matius 5, respon-respon otomatis dalam tubuh kita masih ada walaupun kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kita belum dimerdekakan dari hukum dosa. Inilah respon-respon otomatis dalam tubuh kita. Ya, saya suka kasih ilustrasi, masih ingat, ya, teman saya potong ayam, dipancung palanya, saudara. Itu ayam lagi lari, dikejar pakai pedang samurai, jebret, putus kepala ayam itu, saudara. Nah, saya mau tanya, ayam itu udah mati belum, saudara? Udah. Yang putus, gimana nggak mati? Putus loh. Ya, ayam itu udah mati sebenarnya. Tapi saya mau tanya, masih geleperan nggak? Oh iya, geleper. Ya. Nah, geleper itu dari mana? Bukan dari kepala lagi, saudara. Itu namanya respon otomatis. Nah, dulu kepala saudara Adam. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib,
dia putus hubungkan saudara dengan Adam. Jebret, putus. Tapi tubuh saudara masih ada respon otomatis? Masih ada geleperan ya. Ada yang geleperannya setahun ya. Ada yang geleperannya 2-3 tahun ya. Yang gawat ada yang geleperannya 15 tahun. Ya, masih geleperan terus saudara. Padahal udah putus hubungan sama Adam. Nah, kenapa respon otomatisnya belum dihilangkan? Ya, makanya ada orang 15 tahun ikut Tuhan masih aja jatuh bangun dalam respon otomatis yang salah. Masih aja bohong, masih aja pornografi, masih aja marah-marah sama istri, masih aja saudaraku suka kepahitan. Nah, itu semua respon otomatis. Udah lahir baru belum? Udah putus hubungannya sama Adam. Ya, tapi tubuh kita lemah. Yesus bilang gini, saudara, roh berkehendak, tubuh lemah. Ya, dia bilang makanya berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab roh berkehendak tapi daging atau tubuh lemah. Nah, makanya saudara, supaya tubuh kita ya sembuh dari respon-respon otomatis yang lama. Nah, maka ayat 19 mesti dipraktekkan Roma 6 ini. Ya, ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Nah, ini kelemahan tubuh kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini dia, saudara. Respon otomatis yang lama hanya bisa dihilangkan kalau saudara membangun respon otomatis yang baru. Ya, maka nanti marah-marah saudara hilang. Ya, pornografi saudara kalah. Ya, terikat pornografi ya, terikat marah-marah, terikat bohong, terikat macam-macam respon otomatis lama itu baru bisa hilang kalau saudara terus menyerahkan anggota tubuhmu. Lihat, bukan rohmu, anggota tubuhmu. Problemmu tidak ada di rohmu. Makanya Yesus bilang roh selalu berkehendak. Yang lemah adalah tubuh. Maka tubuh saudara harus terus-menerus diserahkan menjadi hamba kebenaran. Nah, inilah ibadah. Makanya ibadah yang diserahkan apa? Tubuh. Ya, problem kita ada di tubuh, bukan di roh kita. Makanya tiap hari tubuh kita diserahkan. Ini Tuhan tubuhku. Pakai dia sebagai alat kebenaran tuh. Alat kebenaran. Pakai dia Tuhan. Nih, kuserahkan Tuhan. Dia mesti taat sama kebenaran. Tubuh saudara terus-terusan ditundukkan, ditaklukkan ke bawah kebenaran. Dan dia terus tunduk sama kebenaran. Nah, kalau saudara lakukan, Caroline Leaf bilang, 63 kali aja konsisten, maka udah jadi respon otomatis. Hilang deh saudara, tadi geleper-gelepernya. Ya, hilang. Ya, nah, coba lihat kiri kanan masih ada yang geleper-geleper, saudara. Ada yang 30 tahun geleper-geleper belum menang. Ya, saudara. Ya, nah, kenapa? Karena enggak konsisten ibadah sejati. Ini ibadah sejati, saudara. Ini enggak diajarkan di dunia kekristenan. Kita diajarin terima Yesus, beres. Haleluya. Betul, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tapi itu secara de jure. Udah terjadi, tapi de jure. De factonya belum. Buktinya tubuh saudara masih ada respon otomatis. Makanya ya respon otomatisnya dihilangkan. Cara hilangkannya gimana? Bentuk respon otomatis yang baru. Makanya penyerahan terus tiap hari
24 jam saudara mesti serahkan tubuh saudara. Nanti kalau udah terbentuk respon otomatis yang baru, dahsyat, otomatis kudus saudara, otomatis nggak marah-marah, otomatis ya kalah pornografinya, otomatis saudara bisa mengalahkan kebohongan, otomatis saudara bisa mengalahkan kepahitan, otomatis ya kayak orang naik sepeda. Lihat gambar ini saudara. Waktu saudara pertama naik sepeda, stres ya. Kenapa? Aduh, gimana ya? Bingung, canggung. Ya, aduh, mau jatuh ini, gimana ini? Ya. Nah, saudara mesti mikir keras, betul? Tapi kalau saudara terus praktek skill naik sepeda itu, ya kebenaran tentang ya naik sepeda itu, saudara praktekkan terus, praktekkan terus, praktekkan terus. Setelah 63 kali, ya saudara coba terus, tubuh saudara sudah terlatih, sudah terbangun respon otomatis naik sepeda. Nah, saya mau tanya, setelah itu naik sepeda mudah nggak, saudara? Mudah, ya. Perlu mikir nggak? Nggak usah. Ya, sambil bersiul bisa naik sepeda, saudara. Ya, sambil nyanyi bisa naik sepeda. Sambil pacaran juga bisa, ya kan, saudara? Naik sepeda nggak usah mikir lagi. Kenapa? Tubuh saudara udah terlatih, ya, namanya respon otomatis. Nah, jadi untuk sampai jadi respon otomatis perlu dua hal. Pertama, perlu pengetahuan naik sepeda. Itu dulu, kebenarannya. Pengetahuan naik sepeda. Kedua, pengetahuan itu diaplikasikan terus-terusan. Terus-terusan dalam tubuh. Terus-terusan. Sampai dia jadi respon otomatis, saudara. Nah, itu dia. Jadi sama. Saudara mau buang respon-respon otomatis yang berdosa, marah, pornografi, dosa seks yang lain, saudara, bohong, ya apa manipulasi, kontrol orang, kepahitan, mau buang itu saudara, gampang, ya bentuk respon otomatis yang baru. Nah, gimana? Kayak naik sepeda. Pertama, saudara perlu tahu pengetahuannya dulu, kebenarannya. Ya, makanya kita harus merenungkan firman supaya kita dapat kebenarannya. Ya. Nah, saudara, waktu kita dapat kebenarannya, praktek itu terus 63 kali dengan cara menyerahkan aja. Serahkan aja tubuh saudara. Nanti Roh Kudus yang latih saudara. Serahkan tubuh saudara. Ini Tuhan tubuhku. Ajar aku Tuhan. Latih aku. Aku pemagangmu. Latih aku Tuhan. Terus tubuh saudara dikendalikan, ditundukkan, dikuasai oleh kebenaran. Maka apa yang terjadi? Ya, kalau saudara rajin terus, ya, saudara latih dirimu beribadah, nah, nanti tubuh saudara terbentuk respon otomatis yang baru. Nanti saudara gampang mengalahkan dosa, itu gampang. Nggak pakai kekuatan saudara lagi. Ya, begitu dipicu marah, nggak marah lagi, otomatis tidak marah. Dipicu saudaraku, ya untuk kecewa, otomatis nggak kecewa. Dipicu untuk bohong, otomatis tidak bohong. Dipicu untuk jatuh dalam pornografi, otomatis tidak jatuh, kita menang. Nah ini saudara, ini berkat kalau kita praktek ibadah sejati sebagai gaya hidup. Nah yang ketiga, next kita lihat pelayanan tubuh yang efektif. Karena kalau kita praktek ya up in out itu kan gaya hidup tubuh, saudara. Maka kita jadi kompak atau komsel yang maksimal. Kita berfungsi sebagai Kristus korporat. Ya, kita bisa melakukan apa yang dulu Kristus lakukan. Karena kalau sendirian kita nggak bisa, saudara, melakukan apa yang Kristus lakukan. Ya, jadi ayat ini Yohanes 14 ayat 12 NIV telah menggantinya menjadi they. Ya, mereka. Jadi very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing.
And mereka will do even greater things than this because I am going to the Father. Jadi saudara, kalau kita hidupi gaya hidup tubuh, kompak kita bergaya hidup tubuh, ngeri, kompak kita ngeri, saudara. Bisa hidup, bisa melakukan pelayanan seperti yang Yesus dulu lakukan. Kita bisa usir setan kayak Yesus usir setan. Kita bisa, saudaraku, sembuhkan orang sakit seperti Yesus sembuhkan orang sakit. Kita bisa, saudaraku, konseling dan orang dipulihkan seperti Yesus konseling. Kita bisa sembuhkan orang gila seperti Yesus sembuhkan orang gila. Kita bisa, saudaraku, bahkan tidak mustahil membangkitkan orang mati seperti Kristus membangkitkan orang mati. Bisa, tidak ada yang mustahil. Kompak saya ngalamin, saudaraku, ya. Saya dan istri saya berdoa, mertua saya bangkit, saudaraku. Puji Tuhan, dari kematian, ya, kami ngalamin itu, saudara. Kompak kita bisa, saudaraku, melayani orang seperti Kristus melayani. Kompak kita bisa menginjil seperti Kristus beritakan Injil. Kompak kita bisa menyelamatkan jiwa seperti Kristus menyelamatkan jiwa. Nah, saudara, kita bisa mengajar seperti Kristus mengajar. Makanya kalau kompak yang mengajar SPK, wow, itu lebih dahsyat daripada kelas, lebih dahsyat daripada satu orang ngajar. Ya, tapi ini saudaraku, korporat tubuh Kristus, makanya terjadilah pelayanan tubuh yang efektif. Ya, nah berikutnya yang keempat, saudara, kita lihat kita akan mengalami sukacita penuh. Wow, agaliau ini saya pernah sampaikan. Ketika murid-murid 70 murid pulang, ya melayani, saudaraku, mencari orang damai, pulang mereka bersukacita sekali. Makanya kalau saudara fokus amanat agung, ada sukacita di Komsel, saudara. Wow, ada sukacita di kompak, saudara. Ya, mereka pulang cerita, Tuhan, setan-setan takluk di bawah namamu. Tuhan langsung bilang gini, aku lihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lalu dia bilang, aku mengutus kamu ya untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk mengatasi semua kuasa musuh dan tidak ada yang membahayakan engkau. Lalu dia kasih mereka peringatan. Tetapi janganlah kamu bersukacita karena setan-setan takluk ya kepada kamu, tapi bersukacitalah karena namamu tersurat di surga. Ya, nah setelah itu ayat 21 dia bilang begini. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata bergembira di sini agaliau. Ini bergembira dalam roh, ya. Nah, hanya sekali tercatat Yesus bergembira seperti ini, saudara. Yaitu waktu dia lihat murid-muridnya taat sama amanat agung. Ya, Yesus ya lebih bergembira lagi dari murid-murid. Murid-murid aja bergembira, dia lebih bergembira. Ya, dia bergembiranya nggak kira-kira. Agaliau. Nah, agaliau, saudara, itu artinya gembiranya sampai penuh, sukacita penuh, ya. Jadi, saudara, itu gembira yang paling ekstrim, agaliau itu. Sampai tepuk tangan, lompat-lompat. Itu agaliau, saudara. Bayangin Tuhan Yesus kayak gitu. Saudara mau nggak gembira yang kayak begini? Nah, itu. Ya, kalau mau saudara praktek amanat agung, baru saudara dapat gembira yang begini. Ya, kalau enggak muka sedih semua. Kompak banyak yang muka sedih, lu lihat gua panjang mukanya, gua lihat lu segitiga mukanya, kita lihat-lihatan. Apa lu lihat-lihat? Gua sebel banget sama lu. Bosen gua lihat muka lu, tahu nggak? Ya bosen lah, karena kita nggak praktek amanat agung. Ya, makanya kita jadi saudaraku orang yang kayak gitu. Makanya ayo saudara praktek amanat agung. Ada sukacita penuh. Kenapa? Nah, dia ceritain alasannya.
Karena dia berkata begini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya ini, semuanya itu, nah semua itu apa maksudnya? Bukan cuma nama tersurat di surga, bukan. Ada orang bilang, oh Yesus bersukacita karena nama mereka sudah tersurat di surga. Betul, itu salah satunya. Tapi dia bilang semuanya ini, bukan satu hal itu. Semuanya ini plural. Ya, jadi apa semuanya itu? Ya, bukan hanya nama tersurat, bukan. Tapi kok aneh, jiwa baru, 70 murid itu jiwa baru ya. Kok bisa usir setan? Ini nggak pernah terjadi. Ya, jiwa baru usir setan, keluar setannya. Ya, saudara, jiwa baru bertobat. Ya, karena dia bilang ini, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapak. Itulah yang berkenan kepadamu. Orang kecil bisa usir setan. Orang kecil bisa sembuhin orang sakit. Orang kecil bisa beritain Injil, orang diselamatkan. Orang kecil bisa menemukan orang damai. Ini orang kecil. Siapa orang kecil ini? Jiwa baru. Karena 70 murid itu disebut orang kecil, saudara. Karena dia itu anak domba. Ketika diutus ya di dalam ayat 2 kalau nggak salah, aku mengutus kamu seperti apa? Anak domba di tengah serigala. Jadi dia sebut mereka anak domba. Tahu anak domba? Domba kecil, domba yang masih bayi, domba yang mungkin masih anak-anak, ya masih muda. Domba, anak domba diutus ke serigala. Nggak salah ini gembala. Ya, apa dia nggak salah, saudaraku? Mocoa, ya, saudara. Ini aneh sekali. Gembala apa ini? Anak-anak domba diutus ke serigala. Diterkamlah sama serigala. Dibilang, batibul di bawah 3 bulan. Empuk dagingnya. Pasti dimakan. Ya, ini gembala ini aneh banget. Ya, nah, ini gembala di atas segala gembala, saudara. Dia nggak takut utus anak-anak dombanya, saudara, karena dia menyertai anak dombanya, ya. Dan anak domba ini bisa usir setan. Anak domba ini bisa, saudaraku, menyembuhkan orang sakit. Anak domba ini bisa beritakan Injil. Anak domba ini bisa, saudaraku, mengalahkan serigala-serigala itu. Anak domba ini bisa, saudaraku, ya melakukan perkara-perkara yang besar. Gimana nggak sukacita? Ya, makanya Yesus gembiranya minta ampun. Dia bilang, tahu nggak, raja-raja dan nabi-nabi perjanjian lama maksudnya ingin lihat ini, karena mereka nggak pernah lihat di zaman mereka. Karena di perjanjian lama nggak ada pelayanan usir setan, nggak ada. Kesembuhan juga belum ada, pelayanan kesembuhan. Yang ada fenomena kesembuhan. Pelayanan kesembuhan belum ada. Usir setan apalagi cuman sekali tercatat. Daud itu pun bukan pelayanan. Setelah itu Daud nggak melakukan lagi. Ya, waktu dia petik kecapinya, saudaraku, ya setan keluar dari siapa? Saul. Ya, tapi habis itu nggak ada lagi, cuman sekali-sekalinya. Ya, jadi di perjanjian lama nggak ada usir setan, apalagi yang ngusir orang baru, orang kecil yang tidak terkenal, itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Makanya Yesus bersukacita, bergembira. Saudara mau sukacita? Ayo, praktekkan amanat agung. Ya, ada orang aneh sekarang, saudara. Jiwa baru tidak boleh nginjil dulu. Tidak boleh. 5 tahun dulu belajar, baru boleh menginjil. Itu salah, pengertiannya salah. Ya, justru habis 5 tahun dia nggak nginjil-nginjil lagi. Karena udah terlalu banyak tahu, terlalu banyak hati-hati, udah belajar teologi sampai penuh, ya sampai kepalanya penuh, nggak berani lagi nginjil, saudara. Bukan salah belajar teologi itu, bukan. Ya, tapi saudara, kita nggak tahu kapan mesti latih jiwa,
nginjil. Justru sedini mungkin. Perempuan Samaria belum ikut SPK, udah menangin sekota. Ya, Lydia tukang kain menangin seluruh keluarganya, saudara. Ya, kepala penjara hari itu juga menangin keluarganya. Ya, saudara Cornelius, ya, nggak lama setelah dia, saudaraku, ya, mengenal Kristus, dia menangin seluruh keluarganya. Jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama, saudara. Ya, ingat amanat agung itu penting sekali, saudara. Yesus menyebut itu sebagai makanan jiwanya, saudara. Satu kali dia habis melayani perempuan Samaria, saudara. Ya, Tuhan Yesus ngapain, saudara? Ya, Tuhan Yesus senang sekali. Ya, dia santai, dia duduk di situ. Murid-muridnya bawa makanan. Tuhan, nih kami bawa makanan. Dia bilang gini, ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Bingung muridnya. Ada yang bawa makanan sama dia? Enggak, saudara. Ya, Yesus bilang gini, makananku ya adalah ya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, apa itu, saudara? Misi. Ya, makanannya Tuhan Yesus itu misi. Ya, dia bilang gini, kamu berkata musim menuai belum tiba, masih 4 bulan lagi. Aku berkata pada engkau, angkatlah wajahmu, pandanglah sekelilingmu, lihatlah ladang sudah menguning dan siap dituai. Ya, jadi saudara, makanannya Yesus apa? Misi. Amanat agung itu yang dia perintahkan sama kita. Ya, jadi misi Bapak itulah makanan dia. Ya, saudara, ngurusin jiwa-jiwa, itu makanan jiwanya. Ya, kalau saudara mau gembira, makanya ayo lakukan, saudaraku, amanat agung. Ya, kayak makanan. Makanan itu membuat kita kuat. Makanan membuat kita saudaraku, ya, berenergi. Ya, dan makanan itu kebutuhan kita. Amanat agung itu kebutuhan jiwa kita. Kalau kita enggak lagi amanat agung, kita makanya, saudaraku, lemah. Ya, lemah, saudara, benar. Makanya kalau kita terus lakukan amanat agung, kita kuat terus, saudara. Kita seperti makan, dan makan kan perlu terus. Enggak boleh berhenti. Ya kan? Enggak boleh bilang, oh Pak Edi, saya sudah Kristen kawakan, saya udah kawakan, udah bangkotan Pak Edi, bangkotan, ya. Saya Kristen, Pak Edi belum Kristen, saya udah Kristen, ya kan, bangkotan, saya udah jenggotan, ya. Nah, saudara-saudara, ya, wih bangga lagi dia, ya. Itu dulu Pak Edi, saya praktek amanat agung, sekarang nggak usah lagi, ya. Nah, itu dia, saudara. Dia nggak makan lagi berarti. Makan kan mesti terus. Yesus selama dia ada di dunia ini, saudara, selama 3,5 tahun, dia nggak pernah nggak memenangkan jiwa, saudara. Dia nggak pernah, saudaraku, ya, tidak urusin jiwa. Dia terus dalam bisnis Bapaknya, saudara. Ya, my father's business, yaitu, saudaraku, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, kita juga begitu. Itu makanan. Nggak boleh, oh bukan musimnya lagi Pak Edi. Masa kita makan pakai musiman? Pak Edi, dulu saya suka makan, sekarang saya nggak makan lagi. Nah, makanya kita kena penyakit berapa L tuh? 5 atau 6 L. Ya kan? Penyakit L tahu. Lemah, letih, lesu, letoy, letih, dan semua L itu, saudara, ya. Nah, mari kita, saudara, mau semangat. Jangan sampai kena penyakit L itu, saudara. Ya, kita makan terus. Yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir, ya. Nah, jadi berkat mempraktekkan esensi gereja, kita ulangi ya. 1, kita akan mengalami pertumbuhan ilahi. 2, mengalami pengudusan hidup. Tadi itu respon-respon otomatis yang berdosa hilang, diganti menjadi respon-respon otomatis yang kudus. Ya, kemudian pelayanan tubuh yang efektif,
kompak kita canggih, kompak kita dahsyat dipakai Tuhan, kompak kita luar biasa, bisa merintis komunitas kerajaan. Ya, kita mengalami sukacita penuh, agaliau, haleluya. Kita jadi, saudaraku, orang Kristen yang bersemangat terus, tidak akan pernah padam apinya. Terus sampai Yesus datang, kita mengalami sukacita penuh ini, saudara. Dan yang kelima, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dan tidak akan tergoncangkan. Saya udah bahas ini minggu lalu. Mari kita, saudaraku, ya, mengalami berkat-berkat ini. Mari, saudaraku, kita makin tekun mempraktekkan ibadah ya sejati ini, saudara. Dan kita praktekkan 3 esensi up in out ini sebagai gaya hidup. Baik, saudaraku, Tuhan memberkati. Nah, saudara, jadi ya saya mau ajak saudara jangan berhenti terus praktek, saudaraku, esensi ini. Nah, saya mau kasih kesempatan, saudara. Mungkin kita masih ada ya sampai jam 8. Kalau saudara masih mau mendengar dan masih ada tanya jawab, silakan. Nah, saya mau kasih kesempatan, saudara. Ya, Pak Yongki kesaksian. Ya, dia cerita sama saya dan ini udah kami praktekkan memang. Ya, saudara, selama pandemi ini, saudara, ya, memang nanti walaupun pandemi udah mereda, ya jangan lupa, saudara, kita terus tekun praktek up in out ini, saudara, ya, supaya kita bisa praktekkan, ya. Nah, kita harus punya komsel-komsel yang, saudaraku, saya sebut hybrid. Ya, nanti kalau kita udah ketemu, saudara, ya, kita kan terus berfellowship. Ya, ini harus pelan-pelan ya, saudara, tetap jaga protokol kesehatan, ya. Tapi teman-teman kita yang di luar sana, ya, nggak bisa ikut kan, mereka mungkin jauh tempatnya atau di kota lain. Tapi supaya mereka juga bisa praktek up in out ini barengan, makanya gunakan teknologi, saudara. Ya, jadi kita gabungan, ya. Nah, misalnya komsel kita ketemu di satu rumah, ya. Nah, teman-teman yang jauh-jauh, yang saudara mungkin di kota lain, bahkan di benua lain, di negara lain, bisa ikut join, ya. Lewat apa? Komsel hybrid namanya. Ya, hybrid itu jadi, saudara, ya, mereka bisa ikutan masuk ke dalam persekutuan kita. Nah, kita lihat Pak Hadi, sebelum Yongki bersaksi, bisa nggak diputerin video singkat yang Pak Yongki lakukan di komselnya? Ya, silakan. Ya. Yes. Terus minta ampun. Terus minta ampun, Pak. Ya. Setiap kali aku mencari kebenaran daripada-Nya, Tuhan, tidak menimbulkan kebenaran, Tuhan. Iya. Aku mencari kebenaran, Tuhan, daripada-Mu, Tuhan. Aku bisa membimbing saya, Tuhan, lebih mendekat kepada-Mu, Tuhan. Justru saya merasakan Dia memperbaikan kerohanianku, Tuhan. Yes. Aku ingin mencari kalau saya tidak mendekat kepada-Mu. Yes. Jauh daripada-Mu, Tuhan. Aku meminta pertolongan daripada-Nya, Tuhan, untuk menyelesaikan masalah. Amin, amin. Ya, nah, saudara, kita mau dengar kalau bisa Pak Yongki ceritain apa yang terjadi ya dengan komsel kompak yang praktek up in out ini sebagai gaya hidup, dan juga ya lewat komsel hybrid
ya. Jadi banyak orang bisa ikut menikmati juga Komsel. Silakan Pak Yongki. Ya, terima kasih Kak Edi. Ya, karena kita juga dapat pengajaran dan juga arahan ya dari Tuhan melalui Kak Edi dan juga teman-teman atau juga pemimpin dan penatua. Saya bersyukur ya bersama-sama dengan tubuh Kristus bisa mempraktekkan ya. Jadi waktu itu belum ada kepikiran Kak Edi tentang simultan gitu ya. Karena memang kan selama ini kan kita lakukannya ya online ya gitu loh. Jadi dari awal 2020 kita selalu melihat online. Ya jujur kami pun juga online exciting teman-teman. Karena apa, banyak terjadi ya kesembuhan, pemulihan, ya usir roh jahat ya. Tapi yang kami rasakan itu hanya beberapa orang aja Kak Edi yang melakukan gitu loh. Tapi ketika kita juga dapat hikmat sama-sama teman-teman tubuh Kristus, yuk coba-coba yuk kumpul ya, yang diarahkan juga pemimpin. Kita kumpul, kita menyembah ya, menyembah up ya, kita mempersembahkan tubuh ya, ibadah sejati. Nah, yang di online juga mengamati kayak gitu loh. Kita melakukan penyembahan ya, ibadah sejati. Setelah itu juga kita langsung mempraktekkan juga ya, persekutuan ya. Terus akhirnya ya kita bisa melayani out-nya itu ke Sulawesi kayak ya. Jadi pakai Zoom. Nah, pribadi ini juga udah ikut ya Koramdeo, tapi belum bisa mengalami pemulihan ya bersama istri. Nah, malam itu ada satu tubuh Kristus ya, ingetin, panggil istrinya gitu, ikut join gitu loh. Wah, suaminya kaget gitu loh. Aduh, biasanya kan nggak pernah join gitu ya. Akhirnya mereka join, teman-teman. Tapi join dengan posisi Zoom-nya ada 2 linknya. Yang suami di sini, yang istri di sebelah kanan. Padahal satu ruangan, kayak di satu kamar. Kita juga bingung nih. Satu kamar, Zoom-nya 2 gitu, kiri kanan. Ya udah kita mengalir aja, kita melayani secara tubuh ya, yang tadi dibagikan sama Kak Edi ya, berkat mempraktekkan esensi gereja ya. Nah udah akhirnya kita ya layani secara tubuh. Dan kita kaget gitu loh Kak Edi. Benar-benar ini suami dan istri dilawat Tuhan. Dari Zoom-nya 2, tiba-tiba merapat ya, teman-teman tadi bisa lihat ya, duduk sebelah-sebelahan akhirnya gitu. Dan dilawat Tuhan gitu loh. Bukan hanya mereka yang dilawat Tuhan, kami pun juga dilawat Tuhan. Dan yang luar biasanya lagi, yang di Zoom dilawat Tuhan, yang di hybrid, yang di onsite, ada jiwa baru gitu loh. Jiwa baru dari ya tubuh Kristus yang lain, dia nggak pernah lihat yang tadi kayak dibilang gitu, nggak pernah lihat gitu. Ada apa, ngusir roh jahat, terus melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Waktu dia lihat, dia kaget gitu loh. Dan orang ini juga aktif di dalam pelayanan. Jujur, dia cerita, saya nih ke Cisisil, saya tuh pelayanan doa, pendoa. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Ketika didoain, kayak itu dia pelepasan. Dia dirasuki, dari kecil dirasuki sama roh jahat ya. Bukan dirasuki, dipengaruhi ya kayak dia, walaupun kayak dia dipengaruhi, sehingga dia hidupnya nggak tenang. Dia ada kayak ketakutan. Nah, waktu dilepasin, itu ada videonya juga. Itu teman-teman kita yang baru-baru bertobat, baru mau praktekin karunia ya. Karunia, kaget. Itu tiba-tiba ketawa nenek-nenek. Tapi kita semua nggak ada yang takut. Kenapa? Tahu nggak ada yang takut? Karena rame-rame. Jadi itu yang takut. Jadi kalau datangnya sendirian gitu, doain orang, pasti kita kabur gitu ya. Tapi karena rame, wah makin maju semua gitu loh Kak. Bener yang dikatakan gitu. Ketika rame-rame maju, wah itu teriak-teriak gitu. Teriak-teriak kenceng gitu. Pelepasan sampai muntah ya, perjanjian darah ya, keluar muntah darah. Nah di situ yang tadi juga ya, saya benar-benar, kalau dulu saya berdua sama istri, agaleonya cuma berdua gitu. Kalau ngelainin satu, ya senangnya berdua gitu. Jingkrak-jingkraknya berdua gitu. Tapi hari itu kita berjingkrak-jingkraknya rame-rame Kak. Kita benar-benar ngerasain, wah ini nih yang namanya agaliau nih gitu loh. Jadi yang di onsite jingkrak-jingkrak, yang di online juga jingkrak-jingkrak. Akhirnya saya sembuh juga gitu. Selama ini saya nanti-nantikan kesembuhan, pemulihan gitu. Bagaimana caranya? Nah itu
buat kami berdua ya dan teman-teman juga tubuh Kristus ngerasakan ya bahwa memang ya saya meneguhkan ya sekali lagi esensi gereja itu yang penting ya ini ya kita simultan artinya yaitu nggak boleh dipisah-pisah ya. Kadang ada yang mau saya koramdeo aja deh, saya ikut mesbah koramdeo aja, udah saya nggak butuh kompak gitu loh. Atau ada yang kasihkan kompak, saya nggak usah deh koramdeo, saya kompak aja. Kayaknya kalau kompak kan curhat-curhat aja. Nah, kendala menurut saya ya, kendala yang paling penting yang juga diingatkan kayak di berulang-ulang, amanat agung. Rasakan amanat agung itu. Ya, saya mau bagi tips rahasianya Kak Edi sama Kak Ros awet muda karena masih saya lihat sendiri teman-teman ya. Jadi dimanapun ya, kapanpun mereka pergi, pokoknya ketemu aja jiwa baru, pasti dilayanin. Jadi kita sama-sama semangat ya untuk ya dapat makanan rohani lah ya. Karena tanpa makanan rohani kita pasti ya kekeringan rohani ya. Saya nggak mau kena penyakit L kayak Edi. Jadi saya maunya sehat dan kuat ya bersama tubuh Kristus. Itu aja Kak Edi yang saya mau bagi. Ya, oke, thank you. Ini menguatkan kita sekali ya. Wow, puji Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita waktunya nggak banyak. Masih ada nggak yang mau meneguhkan atau mau bersaksi atau mau bertanya? Silakan. Oke, sambil nunggu Pak Hadi, nanti saya 3 hari lagi, hari Kamis saya udah berangkat ya ke US ya selama hampir 2 bulan. Jadi nanti selanjutnya saudara bisa dapatkan equipping saya di YouTube ya. Ada tiap minggu saya akan post equipping yang melanjutkan esensi gereja ini ya. Jadi kita belajar bagaimana mempraktekkan esensi gereja ini terus sampai kompak-kompak kita, saudara, kompak-kompak yang on fire ya, kompak-kompak yang luar biasa yang akan bisa merintis ya komunitas kerajaan. Jadi ya nanti di akhir pertemuan hari ini saya mohon didoakan juga ya supaya kunjungan saya ini sekaligus bisa jadi ya istirahat saya ya untuk pelayanan saya bisa lebih efektif lagi ke depan ya. Nah, puji Tuhan, mungkin saudara masih ada yang mau bersaksi atau mau meneguhkan atau mau bertanya, silakan. Oke, kalau ada langsung nyalakan mic. Ya, Kak Edi, saya mau meneguhkan apa yang Kak Edi bagikan ya. Jadi tadi Yongki berbagi tentang hybrid itu ya. Jadi saya juga punya teman-teman kompak yang dari luar kota dan juga dari tubuh Kristus yang lain. Nah, mereka kan juga rindu ya untuk melayani. Cuma memang mungkin gereja lokal mereka belum melakukan apa yang seperti kita lakukan. Jadi saya ajak mereka untuk sama-sama di dalam on-site ataupun online. Ya, tentunya kalau onsite mereka yang di Jakarta ya, tapi kalau yang online itu biasanya yang dari Manado, yang dari Pontianak itu. Jadi kita sama-sama melayani teman-teman yang di luar kota ataupun di Jakarta ya, walaupun di Tangerang. Jadi saya percaya ketika kita sama-sama yang nggak ada batasan ya, maksudnya nggak bisa dibatasi oleh tempat atau oleh gereja lokal masing-masing gitu. Saya percaya ketika ya itu tadi yang kayak dibilang ya tubuh Kristus bersama-sama melayani, akhirnya kita semua jadi kayak orang ya itu tadi yang Yoki bilang ya agaliau kebakaran gitu. Jadi tiap minggu nanya lagi ada lagi nggak Ci? Ada lagi nggak Ci? Tiap minggu saya ditanya ada lagi nggak Ci yang mau dilayani? Ada lagi nggak yang mau dilayani? Jadi mereka makin happy gitu. Jadi walaupun mereka di mana tempatnya, mereka tetap bisa join dan tetap bisa praktek gitu. Betul. Ya. Dan sasarannya nanti Sil adalah mereka membentuk komunitas-komunitas di area mereka, ya kan? Jadi mereka jadi kompak-kompak yang merintis komunitas kerajaan, ya, yang juga menjangkau lagi
Ya, kalau mereka memungkinkan, mereka pakai lagi yang hybrid, menangkan lagi kota-kota lain. Bayangin, kalau semua kita kayak begitu, cepat sekali Injil menyebar, ya kan? Jadi ada perpaduan antara on-site dan online. Nah, ini jadi sempurna, saudara. Kenapa? Karena on-site tanpa online, kita terbatas, kan? Nah, tapi kalau online aja tanpa on-site, kita juga terbatas, ya, persekutuannya tidak intim, ya. Jadi dua-duanya kalau bisa kita punya dua-duanya. Nah, ini keren. Kita akan melihat tren gereja ke depan nanti akan begitu. Jadi saya doakan supaya KTC ya bisa menjadi gereja yang ya akan masuk ke dalam era dan musim yang baru ini ya dengan cara pelayanan yang juga baru ya. Nah, tapi ingat intinya pokoknya ingat 3 itu aja. Up in out ini tidak boleh hilang. Ini adalah hal terpenting yang mesti kita punyai ya, dan praktekkan secara simultan tiap hari ya. Nah, kita akan lihat hidup kita pasti ngalami 5 berkat tadi itu ya. Oke. Puji Tuhan. Mungkin Pak Hadi karena waktu ya saya mohon diri, saya mohon minta didoain Pak Hadi untuk keberangkatan ya saya ke US ya. Puji Tuhan. Silakan. Ya Kak Edi, kita mau doain Kak Edi ya. Sama-sama ya teman-teman, kita sepakat kita berdoa buat Kak Edi. Terima kasih Tuhan buat berkat pengajaran Tuhan yang kami sudah terima hari ini Tuhan dari Kak Edi. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Kak Edi, Kak Ros Tuhan yang akan berangkat Tuhan ke US Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyertai perjalanannya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus setiap alat transportasi yang digunakan Tuhan. Semuanya Tuhan dilindungi Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Kak Edi bisa sampai dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Juga selama di US Tuhan ada refresh, ada kesegaran yang baru Tuhan. Ada hikmat, pewahyuan, pencerahan-pencerahan yang baru yang Tuhan berikan Tuhan untuk Kak Edi Tuhan. Dan biarlah Kak Edi bisa berfellowship Tuhan. Ada hubungan harmonis yang indah Tuhan bersama dengan anak, cucu, mantu Tuhan. Semuanya Tuhan menjadi upah Tuhan buat Kak Edi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat, kami melepaskan kasih karunia, pengurapan untuk Kak Edi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai ketemu. Thank you Kak Edi. Teman-teman. Happy holiday, Kak. Ketemu lagi.